Tokoh Arab Saudi sekaligus seorang penulis kini buka suara terkait fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh oknum-oknum non-muslim yang tidak bertanggung jawab kepada tempat umat Islam. Berulang kali tanpa bosan-bosannya mereka membuat fitnahan dan membuat konten yang tak pantas. Sebuah konten provokatif kembali beredar di media sosial. Video AI yang menampilkan Ka'bah dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal, lampu-lampu, dan ucapan-ucapan tertentu yang bukan dari syariat Islam itu sendiri. Banyak yang menyebarkannya tanpa verifikasi sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan kesalahpahaman yang amat sangat nyata, terutama di kalangan non-muslim itu sendiri yang mengira dan menyimpulkan katanya itu adalah bentuk toleransi dari masyarakat Arab, padahal itu adalah fitnah yang amat sangat nyata dan faktanya sangat sederhana dan amat sangat jelas. Itu adalah hanya video AI, tidak pernah terjadi, tidak kemudian pernah dibuat, tidak pernah ada sama sekali, namun mereka membuatnya dengan tujuan-tujuan tertentu. Bayangkan ya ikhwah, mengambil gambar tempat sucinya umat Islam lalu ditempeli simbol yang bukan miliknya. Itu bukan kreativitas sejatinya ya ikhwah, itu bukan seni, itu hanyalah teriakan minta perhatian dari orang-orang yang kehilangan identitas sampai harus meminjam kesucian agama lain untuk terlihat eksis. Kan ini sangat miris, ironis sekali ya ikhwah, seolah-olah mereka sudah tidak punya identitas lagi hingga harus menempel pada simbol yang dijaga oleh umat Islam hanya demi secuil sorotan. Ini adalah provokasi yang dirancang. Mereka tahu Ka'bah itu adalah simbol umat Islam. Mereka tahu ia dijaga, dihormati, dan justru disitulah mereka bermain. Motifnya sederhana ya ikhwah, menyenggol kesucian, panen perhatian, dan di antara gambar itu mereka selipkan penghinaan kepada umat Islam. Sahabat Asik Ngaji, kejahilan ini sudah disebut oleh Al-Quranul Karim. Hal yang semacam ini sudah dinyatakan dan diabadikan oleh Al-Quran jauh sebelum mereka lahir. Allah berfirman yang artinya, dan apabila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka menjadikannya sebagai olok-olokan. Mereka bukan kreator ya ikhwah, bukan seniman, bukan pemikir. Mereka hanya penjahil yang kebodohannya sudah menjadi agenda sejak dahulu. Sifat seperti ini berkali-kali dijelaskan oleh Al-Quran sebagai watak kaum yang gelap hatinya, yang menjadikan kesucian sebagai bahan lelucon. Hal ini memang menggambarkan identitas yang rapuh yang menumpang pada simbol umat Islam. Orang yang kuat sejatinya tidak akan menjatuhkan agama orang lain. Orang yang punya prinsip sejatinya tidak menodai simbol kesucian agama lain. Orang yang punya iman tidak meminjam simbol keagamaan orang lain hanya demi misalkan untuk dianggap relevan. Justru perilaku mereka menunjukkan identitas yang rapuh sehingga mereka meminjam simbol agama di luar mereka. Yang paling memprihatinkan lagi, setiap kali akun mereka itu dihapus, mereka muncul lagi dengan wajah baru dan konten yang lebih hina dari sebelumnya, dan itu banyak sekali. Bahkan channelnya atau akunnya itu disebutkan mengatasnamakan Quran says Jesus God, padahal jelas dalam Al-Quran tidak mengatakan Nabi Isa atau Yesus sebagai Tuhan ya, tetapi jelas ini adalah kebebasan berekspresi, padahal ekspresi mereka hanyalah provokasi murahan yang tidak akan laku jika tidak menyentuh simbol Islam. Dan sekian banyaknya agama di muka bumi, kenapa yang mereka serang itu hanya Islam? Karena mereka tahu ya ikhwah, tanpa Islam mereka tidak akan viral, tanpa menyenggol Islam mereka tidak akan diperhatikan, sehingga mereka bersusah-susah payah agar mereka diperhatikan. Selanjutnya, memang orang kosong itu selalu mencari keributan, padahal orang yang benar tidak merendahkan agama lain. Orang beriman tidak mencari eksistensi dengan menista, dan mereka yang melakukan ini biasanya kosong di dalam sehingga mencoba berisik di luar. Jika mereka benar-benar bangga dengan identitasnya, kenapa tidak membuat karya seni, tidak membuat karya dengan simbol kepercayaan mereka sendiri? Kan aneh ya ikhwah. Baik, nah di sini sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi dari tokoh Arab. Beliau seorang dokter, beliau mengomentari para pemfitnah kepada Arab Saudi. Beliau bernama Dr. Jamal Al-Harbi ya.
Nah, di sini bisa dicek di arab.news. Sebetulnya ini berbahasa Inggris, tetapi ini sudah diterjemahkan oleh Google. Kita baca versi terjemahnya. Kampanye menyesatkan sedang meningkat, mencoba mengeksploitasi peristiwa, keberhasilan, dan perkembangan luar biasa yang disaksikan Arab Saudi di semua lini. Semua ini bertujuan untuk mencoreng citra tempat kelahiran Islam melalui konten media yang dibuat-buat, tidak berdasar, dan menipu. Upaya ini bertujuan untuk merusak reputasi negara yang berdedikasi untuk melayani Islam dan Muslim di seluruh dimensi kemanusiaan, agama, dan politik. Kenyataannya, kampanye-kampanye ini tidak diragukan lagi berawal dari motif permusuhan yang diatur oleh organisasi, entitas, negara, atau individu yang memusuhi Arab Saudi. Untungnya kampanye-kampanye ini transparan dan terkenal. Kurang kredibilitasnya sehingga bahkan rata-rata individu pun dapat dengan mudah mengenali kelemahan mereka. Saat ini hampir tidak ada seorang pun di dunia yang beragam ini tidak menyadari citra asli Arab Saudi sebagai negara yang berkomitmen untuk melayani Islam dan Muslim, membantu komunitas Muslim, dan membela tujuan-tujuan Islam secara global. Selanjutnya, dan kemajuan luar biasa yang dicapai Arab Saudi bertepatan dengan kampanye kotor yang menggunakan informasi yang menipu, gambar yang dibuat-buat, dan video yang dimanipulasi. Nah, di sini, saat ini kita bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan tetap waspada terhadap kampanye yang bertujuan mencoreng citra tanah air Islam, tanah air yang penuh kebijakan, martabat, dan kemanusiaan. Kerajaan Arab Saudi akan tetap utuh sekeras apapun upaya yang dilakukan dengan dukungan sekutu setia. Negara perintis Arab Saudi akan terus mengabdi kepada Islam dan umat Islam, ya, umat Muslim di seluruh dunia, sebagaimana yang telah dilakukannya selama beberapa dekade. Alhamdulillah, jadi ini tanggapan dari seorang tokoh bahkan penulis Arab Saudi yang kemudian beliau menyampaikan bagaimana keresahannya, salah satunya menanggapi dari pemberitaan yang tidak benar yang kemudian difitnahkan itu kepada Arab Saudi wabil khususnya. Alhamdulillah, semoga umat Islam di seluruh dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya sebagai umat Islam terhindar dari fitnahan-fitnahan, syubhatan-syubhatan yang dilancarkan oleh oknum-oknum para pembenci Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita lebih waspada dan lebih hati-hati, terkhusus dalam melihat video-video yang beredar di media sosial, termasuk video AI yang kemudian bisa menjadi fitnah yang sangat besar di kemudian hari. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Kalau kalian dalam pemini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.